Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nafid Ahenur Rizky dengan NIM 111 Jadi untuk latar belakang dari acara kita hari ini itu sebenarnya dari hasil observasi kita di masyarakat, ya. Jadi dari hasil observasi yang telah kita lakukan, kami melihat bahwa ternyata tuh dalam masyarakat tuh masih banyak yang belum terlalu paham atau mengerti betapa pentingnya untuk belajar sejarah dan bela negara Indonesia. Jadi kami membuat sebuah acara di mana terdiri dari 2 hari. Jadi hari pertama itu nanti ada Zoom mengenai bela negara dan kepentingan sejarah Indonesia. Lalu dan hari kedua akan ada field trip yang akan kita lakukan hari ini. Jadi untuk tujuannya, kenapa kita harus melakukan Zoom dulu? Karena Zoom ini tujuannya adalah untuk memberi gambaran apa yang harus kita expect, apa yang harus kita ingin untuk lihat gitu loh. Jadi untuk memberi gambaran kenapa kita tuh harus dan penting untuk belajar mengenai bela negara dan sejarah Indonesia. Lalu untuk field tripnya, kenapa kita melakukan field trip? Fungsinya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita, bukan hanya secara teoritis melalui Zoom yang kemarin, tapi juga secara aplikatif, kita secara langsung melihat histori dan sejarah mengenai bela negara Indonesia gitu. Lalu harapannya untuk acara kali ini diharapkan semoga masyarakat bisa meningkatkan kesadarannya akan keinginan untuk belajar mengenai bela negara dan sejarah Indonesia. Jadi cukup, kita langsung saja Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di kegiatan bela negara ini. Salah satunya dalam rangka implementasi nilai-nilai UN Veteran Yogyakarta di lingkungan masyarakat khususnya. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan terkait dengan materi mengenai pentingnya bela negara dan juga sejarahnya dan bagaimana kita melestarikan sejarah-sejarahnya. Nah, jadi menelusuri perjuangan bela negara ini salah satunya melalui sejarah persandingan Indonesia di Museum Sandi Yogyakarta. Nah, apa sih itu bela negara? Jadi, bela negara itu merupakan salah satu sikap dan perilaku suatu warga negara yang dilandasi rasa cinta terhadap tanah airnya, serta kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa. Ini mungkin jadi pertanyaan nih. Dan juga, kenapa sih kita harus mempelajari bela negara itu? Nilai-nilainya tuh apa sih pentingnya itu? Nah, di sini kita bakal tahu jawabannya. Di mana bela negara itu dia penting. Kenapa? Karena salah satunya itu dia dapat menjaga keutuhan dan juga kedaulatan bangsa. Pentingnya kita belajar bela negara itu juga salah satunya itu bentuk menghargai perjuangan dari para pahlawan. Nah, salah satu bentuknya itu dengan kita dengan mengenal Museum Sandi, di mana Museum Sandi itu merupakan salah satu museum yang menyimpan berbagai informasi dan koleksi mengenai sejarah persandian di Indonesia. Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 4, kami juga memiliki salah satunya ada bentuk program, bentuk aksi nyata, yaitu ayo kunjungi Museum Sandi di Yogyakarta. Mari kita lestarikan, mari kita pahami nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan. Salah satunya bentuk dari melestarikan atau memahami terkait perjuangan bela negara ini melalui sejarah persandian di Indonesia. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari kami cukup. Kami izin undur diri, dan apabila banyak kekurangan maupun salah kata, khususnya dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih yang udah mau bergabung di Zoom malam kali ini. Buat tur ke Museum Sandi ini bakal kita lakukan di hari Kamis pekan depan. Nah, apa aja sih yang kira-kira kita perlu siapin buat kunjungan besok? Nah, yang pertama itu ya yang jelas kita harus
siapin, sebenarnya cuma perlu siapin air minum aja, nggak usah menyiapkan untuk HTM. Nah, sama kalau misalkan kita nanti di sana, ada beberapa pesan yang mau aku sampaikan. Yang pertama itu kalian jaga sikap. Buat penjelasan triknya cukup sekian aja. Terus buat Zoom kali ini bisa kita cukupkan. Sekiranya ada salah kata dari kami, mohon untuk dimaafkan. Terus kalau misalnya ada saran buat kegiatan-kegiatan selanjutnya, boleh disampaikan ke kami juga. Terima kasih. Sampai jumpa besok Kamis. Oke, di sini ada simbol yang mewakili tanggal berdirinya Persandian Indonesia, yaitu 4 April 1946, yang disimbolkan sama ini. Yang pertama itu kelopak hijau si cabai ini yang merepresentasikan tanggal berdirinya. Terus buat bulan yaitu direpresentasikan oleh lekukan yang ada di bulu ini, bulu di sebelah kanan ini. Terus buat tahun yaitu diwakili sama lekukan yang ada di sebelah kiri. Oke, di sini ada gambar dari orang-orang yang pernah menjabat sebagai ketua lembaga sandi negara, yang dimulai dari ini Bapak Persandian kita, yaitu Bapak Dr. Rubiono Kertopati. Lalu mereka ini urut ya, mereka yang pernah menjabat sebagai ketua lembaga sandi negara. Oke, lanjut ke sini. Jadi di sini tuh ada patung Bapak Rubiono Kertopati selaku Bapak Persandian Indonesia. Beliau ini dulunya adalah seorang dokter di Kementerian Pertahanan RI, bagian intelijen, yang kemudian dia itu mendirikan lembaga persandian kita pada tanggal 4 April 1946 tadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Satrio Febriansyah dari UPN Veteran Yogyakarta. Bapak, Ya, perkenalkan nama saya Sas Dito. Saya salah satu staf edukator di Museum Sandi. mungkin untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan kegiatan yang sudah kami lakukan di museum? Oke, jadi kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di museum itu sangat menarik ya, dalam artian teman-teman bisa explore, mencari tahu kira-kira apa sih yang ada di Museum Sandi seperti itu. Jadi pembelajarannya bisa langsung di lokasinya, teman-teman bisa mencari tahu bagaimana sejarah terkait dengan persandian sampai perkembangannya di era saat ini. Jadi ini bisa dibilang satu metode pembelajaran yang interaktif karena langsung di lokasinya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apa sih manfaat yang bisa masyarakat dapatkan dari kegiatan ini sudah dilakukan? Baik, jadi manfaat atau yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kita dapat memperluas gitu kan, memperluas pengetahuan kita terkait dengan materi-materi
materi sejarah yang mungkin dulu itu nggak pernah secara eksplisit tersampaikan gitu kan, karena sejarah persandian, sejarah pendirian dinas kode itu kan memang dulunya sifatnya yang sangat rahasia. Dengan adanya kegiatan teman-teman explore di Museum Sandi ini tentunya akan meluaskan seperti itu, akan memperluas penyampaian daripada materi-materi maupun hal-hal menarik yang ada di Museum Sandi. Jadi ini sudah salah satu bentuk bisa dibilang semacam mempromosikan seperti itu materi-materi yang terkait dengan sejarah persandian pada masyarakat luas. Mungkin untuk yang pasti Pak, apa sih pesan Bapak untuk generasi muda lah yang Baik, pesan-pesan kami gitu ya dari Museum Sandi, karena teman-teman juga berkegiatan di Museum Sandi, sudah eksplor di Museum Sandi, tentunya juga sedikit banyak pasti akan tahu materi-materi yang kami sampaikan terkait dengan keamanan informasi. Pesan-pesan dari kami adalah di era digital saat ini, di mana kehidupan kita sedikit banyak ada di ruang cyber seperti itu. Kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi dalam membantu pekerjaan kita. Tentunya pesan kami adalah terkait dengan tetap menjaga keamanan data pribadi seperti itu, agar apa? Agar itunya yang nanti akan mendukung keamanan kita sendiri seperti itu. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip ceroboh yang justru membocorkan informasi-informasi yang sifatnya personal, informasi-informasi yang sifatnya private seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu data-data kita yang kita upload itu akan berakhir sampai mana, akan digunakan untuk apa, seperti itu. Itu yang harus menjadi concern kita. Kemudian terkait dengan jejak digital kita di media sosial, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam mengupload, memposting konten maupun mengkomentari postingan seperti itu. Juga terkait dengan perkembangan artificial intelligence saat ini, di mana perkembangannya sangat pesat dan sudah banyak kejadian-kejadian maupun tindakan-tindakan perilaku kejahatan yang memanfaatkan perkembangan AI saat ini, dan itulah yang menjadi fokus utama kita agar jangan sampai kita menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi informasi saat ini. Dari itu tingkatkan terus kewaspadaan dan up to date dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya. Baik, nama saya Mulyadi, selaku warga setempat di sini. Tadi pertanyaannya apa ya, Mas? Oh ya, pendapat saya ya. Oke. Menurut saya sih dia memang apa yang sudah dilakukan Mas Mbaknya di sini itu cukup bagus, karena bisa ibaratnya memengaruhi masyarakat, pandangan masyarakat terkait pentingnya belajar tentang bela negara gitu. Jadi ya saya mendukung penuh, menurut saya memang sangat penting. Jadi ya cukup gitu aja. Melalui program edukasi yang terdiri dari sosialisasi, pembekalan, dan filter ke Museum Sandi, kami mengimplementasikan berbagai nilai bela negara dan nilai Wimaya dalam bentuk tindakan nyata. Nilai bela negara dapat terlihat dari cinta tanah air, yakni dengan mengenalkan kepada masyarakat sejarah perjuangan bangsa melalui peran persandian Indonesia sehingga menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan sejarah nasional. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga terlihat dengan cara kami mengajak peserta memahami bahwa menjaga persatuan, menghargai jasa para pahlawan, dan menjaga keamanan informasi merupakan tanggung jawab seluruh warga. Integritas, disiplin, tanggung jawab, serta kolaborasi atau gotong royong juga diwujudkan melalui kerjasama antara anggota kelompok dalam menyusun materi, membagi tugas, serta mendampingi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dan yang terpenting, inovasi dengan menghadirkan metode pembelajaran yang tidak hanya berupa penyampaian materi, tapi juga pengalaman belajar secara langsung di Museum Sandi. Nah, tidak hanya nilai bela negara, kami juga mengamalkan nilai Widya Muatiasa, sebagaimana yang merupakan akronim yang digunakan oleh UPN Veteran Yogyakarta. Nilai Widya Muatiasa yang memiliki makna semangat belajar untuk mengabdi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau kita perhatikan di sini, kami telah memberikan manfaat kepada masyarakat untuk turun secara langsung, merancang sendiri program edukasi, menyusun materi, membagi tugas, dan melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi dan filter itu merupakan bentuk pengabdian untuk memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya sejarah dan nilai bela negara. Terima kasih.